Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan mereview atau melihat ada 6 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bersama bagaimana kondisinya saat ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita harus sudah mulai take profit di mana dia sudah mulai ada ciri-ciri atau tanda-tanda akan reject dari area resistennya, atau malah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya atau ke harga yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan harga saat ini, atau malah kita sudah harus cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham ini, atau kita masih harus menunggu lagi untuk dapat risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, seperti itu. Sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis kita akan bergabung di sini dan kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain ya di sini, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, sebelum kita melihat 6 saham itu, kita lihat dulu IHSG kemarin ya, dimana IHSG kemarin sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 6.767. Berarti kalau kita lihat sebelumnya, kita ambil dari sini sampai ke sini, berarti IHSG hampir naik hampir sekitar 2% ya, atau bisa dibilang 1,76%, tapi akhirnya dia closingnya di harga 6.703, dimana dia berarti ditutup closingnya cuman naik sekitar 0,97%. Berarti di sini sama ya seperti pola sebelumnya, ketika di bulan Mei kemarin ketika menyentuh area sini dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di sini di tanggal 4 Juli ini dia sempat mendekati area support struktur ini, dan kemudian dia bisa dibilang opennya gap up ya, dimana di sini closingnya kan di tanggal 4 Juli kemarin dia closingnya di harga 6.639, dan kemudian di sini di tanggal 5 Julinya dia opennya di harga 6.656. berarti bisa dibilang sudah atau gap up ya, dimana opennya lebih tinggi dibandingkan dengan harga closing sebelumnya. Oke, berarti IHSG di sini ada peningkatan ya, ada peningkatan pantulan, walaupun di sini bisa dibilang masih kurang menarik sebenarnya. Jadi dia masih harus melewati atau masih punya PR untuk melewati resisten trendline downturn-nya ini ya. Oke, tapi mungkin cukup bagus lah dengan saham-saham yang kemarin ya bisa dibilang rata-rata hijau semua ya, tapi tetap ada yang merah juga nih. Tapi masih dominan merah ya sepertinya, ini watchlist saya, jadi masih dominan merah, cuman beberapa yang hijaunya. Oke, kita lihat aja lanjut untuk saham-saham yang akan kita review. Pertama ada saham Antam. Sebelumnya saham Antam ini saya pernah buat analisisnya di tanggal 29 Juni ya. 29 Juni itu berarti masih sekitar di sini, dia masih jauh dari area support strukturnya, dan kemudian dia sudah menyentuh area support strukturnya di sini di tanggal 4 Juli, dimana dia closingnya di harga 1.720, dan kemudian dia menguat kemarin di tanggal 5 Juli, dia naik 4,07%, dimana dia closingnya di harga 1.790. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya kemarin yang belum cut loss di area-area sini, ya kita masih ada harapan ya, selagi dia belum menembus harga 1.705. Berarti dia di sini juga sudah mantul di harga 1.705. Jadi untuk yang masih punya masih aman untuk kita hold. Jadi kita tinggal cari aja area-area resisten terdekatnya, atau ya pertimbangkan aja di mana kita harus siap-siap jual ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham Antam ini, coba kita lihat dari risk reward-nya. Kemarin dia closingnya di harga 1000 berapa tuh? Di sini di harga 1.790. Ini saya nggak tahu kenapa sekarang trading view seperti ini. Jadi sebelum open market dia sudah muncul candle doji seperti ini ya. Ya padahal dia kan hari ini tanggal 6 masih belum open market, tapi dia sudah muncul candle doji seperti ini. Jadi agak mengacaukan untuk kita menghitung dari risk reward-nya. Nah, jadi di sini kemarin dia closingnya di harga 1.780 ya. Di sini ada angka huruf C di sini. Maka setelah closingnya, dan kemudian kalau untuk kalian yang belum punya, kita bisa masuk di harga 1.790. Batasan cut loss kita satu titik di bawah area sini ya, di harga 1.695 dengan presentasi 5,31%.
dan kita akan cari area resisten minornya di sini. Oke, mungkin di sini ya untuk target awalnya di harga 1950 untuk yang belum punya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan kemudian kalau bisa kita lihat di sini ternyata secara kebetulan dia juga di sini ada pantulan ya di sini. Walau akhirnya tetap di breakdown. Jadi untuk target awalnya adalah di harga 1950 dengan persentase take profit kita adalah 8,94% dan batasan cut loss kita di harga 1695 dengan persentase 5,31%. Tentunya masih menarik ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan target-target kita juga bisa dibilang sudah di atas 5%-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Antam ini. Tapi dia tapi sekali lagi ya, kalau seumpama dia ngejebol harga 1705 ini, kita ya tentunya kita harus terapkan trading plan yang sudah kita buat di awal ya. Kalau 1705 ini ditembus juga berarti dia akan seperti prediksi saya, maka dia akan membuat lower low selanjutnya, dimana kalau lower low selanjutnya terbentuk berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya, akan mendukung dead cross di sini ya. Tapi kalau semua dia masih tetap bertahan dan tidak membentuk lower yang lebih rendah dibandingkan dengan lower sebelumnya di sini, berarti dia ada kemungkinan akan terjadi perlawanan di sini, atau bisa dibilang dia akan memasuki fase uptrendnya kembali ya. Selanjutnya ada saham Cepin. Nah, kalau Cepin ini sendiri bisa dibilang kemarin itu dia sempat breakout, dia sudah berhasil nge-breakout MA50-nya di sini. Dan kemudian MA200-nya juga sudah ditembus. Dan resisten trendline downtrend juga sudah ditembus. Tetapi ternyata kemarin di tanggal 5 Juli kemarin ternyata dia kembali reject lagi ya, atau kembali masuk lagi ke area sini, kembali menembus resisten downtrendnya dan kemudian kembali menembus MA200-nya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Cepin ini, kita masih ada harapan di sini ya. Sini. Dimana di sini ada MA50-nya dan kemudian di sini ada support strukturnya, yang mana ini adalah area support sebelumnya, dan kemudian ketika support di breakdown maka support berubah fungsi menjadi area resisten di sini, atau bisa dibilang ini adalah pola double bottomnya di sini ya. Nah, jadi kita masih ada harapan di sini untuk kalian yang masih punya. Jadi selagi dia masih berada di harga 5.350 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua harga 5.350 ditembus juga, berarti target selanjutnya dia akan ke sini ya, ke support struktur yang ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan untuk kalian yang belum punya saham Cepin ini, ya mending kalau saya pribadi ya mungkin kalau emang mau masuk di sini pun coba kita lihat di sini, kita masuk misal di harga 5.400-an ya, di area support strukturnya ini, dan batasan cut loss itu satu tick aja di bawah area sini, dan target terdekatnya di sini ya, di resisten struktur ini. Oke, berarti bisa bilang ya masih cukup bagus juga ya kalau misal kita masuk atau kita jemput di bawah sini di MA50-nya misal di harga 5.400 dengan batasan cut loss itu satu tick aja di bawah area support strukturnya ini di harga 5.325 dengan persentase 1,39%, dan target kita adalah di harga 5.700 ya dengan persentase 5,56%. Tentunya itu adalah pilihan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya yang ini ya. Oke, di sini kita tunggu aja dia berhasil berada atau kembali nge-breakout area resisten trendline downtrend ini. Tapi kalau memang masuk pun juga nggak masalah ya, dimana batasan cut loss kita juga masih di bawah 2%. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian masih punya, kita perhatikan aja di harga 5.350 ini. Kalau 5.350 ditembus juga berarti bisa dibilang tren atau pola reversalnya akan gagal ya, dimana dia sudah ngejebol MA200 yang kembali. Dan kemudian kalau harga 5.350 ini tembus juga berarti MA50 nya juga otomatis juga ditembus. Berarti bisa dibilang pola downtrendnya akan berlanjut lagi ya. Jadi sama seperti pola sebelumnya di sini untuk saham Cepin ini ya, dimana dia berhasil nge-breakout MA50-nya dan kemudian di sini juga berhasil nge-breakout MA200-nya, dan kemudian di sini MA200-nya kembali tembus dan kemudian MA50 juga lanjut ditembus, dan kemudian dia lanjut turun sampai menyentuh harga 4.800-an. Nah, jadi di sini nanti kalau seumpama 5.350 tembus juga ya udah mending keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada kita akan ikut arus ikut ke bawah lebih dalam lagi dan kemudian
dia ngejebol juga area sini dan kemudian dia membentuk lower low yang baru ya. Berarti kalau lower low yang baru terbentuk berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya dari saham Cepin ini. Oke, selanjutnya ada saham Aces. Nah, Aces ini kalau kita lihat ternyata dia kembali lagi ke area sini ya. Ke area sini dimana itu adalah area pantulan sebelumnya di tanggal 22 Juni kemarin, dimana tanggal 22 Juni kemarin dia menguat 0,65% di sini. Dan kemudian di sini juga bisa dibilang dia udah menguat lagi 3,45% di sini, dimana area sini juga kalau kita lihat di pola sebelumnya ini adalah area support juga sebelumnya di tahun 2017 ya di sini. Oke, coba kita lihat berarti untuk kalian yang masih punya, masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga 720-nya. Tapi kalau seumpama 720 ditembus, mending keluar dulu aja secara teknikalnya, dimana dia akan, kalau seumpama 720 ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support selanjutnya di harga 570-an ya. Oke, dan untuk kalian yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Ini kemarin dia closingnya di candle ini di harga 750. Oke, kita asumsikan kita masuk di harga 750 ya. Batasan cut loss itu satu tick aja di bawah area sini, dan target kita di bawah MA 50-nya, atau kita cari lagi resisten minornya coba. Oke, mungkin itu aja ya. Ternyata nggak ada di sana. Atau di sini terlalu oke, atau di sini aja kita cari untuk resisten minornya dulu. Oke, jadi misal kita asumsikan masuk di harga closing kemarin di harga 750, dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini atau di bawah harga 720, misal di harga 710 dengan presentasi 5,33%, dan kemudian target kita adalah di harga 800 untuk resisten terdekatnya. Jadi di harga 800 dengan presentasi 6,67%, dan kalau harga 800 ditembus kita ada target resisten selanjutnya adalah di MA 50 sini di harga 905. Cuman kalau saran saya sendiri, kalau untuk saham Aces ini mending cari saham yang lain aja kalau emang masih menemukan saham yang lebih bagus lagi, atau bisa dibilang saham yang masih valid pergerakan uptrendnya. Dimana saham Aces ini sendiri dia masih bergerak downtrend ya, atau belum memberikan ciri-ciri dia akan bergerak reversal. Cuman kalau emang mau main cepat juga nggak masalah ya, cuman kita harus tahu resiko kita juga cukup lumayan bagus ya, lumayan banyak ya, dimana kalau seumpama kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 5,33% ini. Oke, jadi ini adalah pilihan ya untuk secara teknikalnya seperti itu. Selanjutnya untuk saham GJTL. Nah, GJTL ini bisa dibilang masih valid ya, dimana dia bisa dibilang sudah membentuk struktur uptrend, dimana supportnya semakin lama semakin meninggi ya di sini. Oke, coba kita lihat di sini. Ini adalah support awalnya. Atau saya buat lower gitu aja. Dimana di sini dia bergerak apa ya istilahnya, bergerak statis di situ, dan kemudian di sini saya akan buat lower high, dimana supportnya sudah semakin lama semakin meninggi ya di sini lower high awalnya. Dan kemudian di sini juga kemarin sempat ada sentuhan dan kemudian dia kembali naik lagi atau kembali menguat lagi. Berarti di sini saham GJTL ini bisa dibilang cukup bagus ya, dimana dia sudah berada di atas MA 50-nya, dan kemudian ya di sini kita lihat dia sudah berada di atas MA 50-nya kembali, dan kemudian dia sudah berada kembali di atas MA 200-nya di sini. Oke, jadi di sini bisa dibilang struktur reversalnya sudah mulai, istilahnya sudah mulai sempurna ya. Kita tinggal tunggu aja terbentuknya golden cross, di mana MA 50 akan memotong ke atas MA 200-nya. Nah, jadi kita simpulkan untuk kalian yang masih punya saham GJTL ini berarti masih oke untuk kita hold, di mana dia sudah ada ciri-ciri akan mulai naik ya di sini polanya, dimana dia sudah terbentuk lower yang semakin lama semakin meninggi. Dan untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 695 misalnya, dan batasan cut loss kita maksimalkan aja di bawah support trend uptrendnya ini ya, dan kemudian target resisten kita di sini. Oke, berarti bisa dibilang
Risk rewardnya 1:1 ya, dimana batasan cut loss kita juga 6,47% di harga 650, dan untuk target kita adalah di harga 740 dengan presentasi yang sama juga sekitar 6,47%. Berarti resiko kita juga sudah di atas 5%, dan target kita juga bisa dibilang sudah di atas 5%. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya untuk kalian yang masih belum punya untuk saham GCTL dan ingin masuk, dimana dia sudah memberikan pola reversal yang hampir sempurna ya, tinggal kurang dari golden cross-nya aja, dari perpotongan dari MA50 dan MA200-nya. Jadi silahkan kalau emang mau masuk, kita harus tahu di mana batasan cut loss kita hampir sama dengan target take profit terdekat kita ya. Tapi kalau seumpama harga 740 ditembus, kita ada selanjutnya ada area resisten selanjutnya, misal di harga 780-an ini ya, di sini. Oke, target selanjutnya kalau area 740 ditembus, kita akan ada target selanjutnya di harga 780 dengan presentasi 12,23% ya. Nah, jadi mungkin nanti pergerakannya akan seperti ini ya saham ini ya. Kalau dia tetap di jalur uptrendnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini akan terbentuk lower high yang baru ya. Sini lower high selanjutnya, sini lower high selanjutnya, dan kemudian di sini adalah lower high selanjutnya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah struktur uptrend dimana supportnya yang semakin lama akan semakin meninggi dari saham GCTL ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, masih aman untuk kita hold terus selagi dia masih berada di jalur uptrend ini ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham BRIS. Saham BRIS ini bisa kita lihat ternyata dia sebelumnya saya pernah buat analisis BRIS ini di tanggal 23 Juni ya. 23 Juni itu dia masih 23 Juni itu di sini, dan kemudian ternyata benar aja di tanggal 27 Juninya dia menyentuh area resisten tren downtrendnya ini, dan bisa dibilang emang cukup patuh ya di sini ya. Di sini menyentuh dan akhirnya dia turun lagi sampai menyentuh support strukturnya di harga 1205, dimana itu adalah area support gap gap up sebelumnya. Di sini ada gap ya, ada gap, dan kemudian dia sempat retest di sini di area gapnya ini, berarti ini adalah area supportnya, dan di sini juga saya hubungkan dengan yang terjadi saat ini ya, dan kemudian saat ini dia sudah berada di area sini ya, di harga 1205. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham BRIS ini dan belum keluar juga dari saham BRIS ini, ya sama, jadi kita masih ada harapan di harga 1125 ini. Jadi kalau 1125 ini istilahnya di harga 1125 ini ditembus juga, ya mending ini ada saatnya lah untuk keluar ya. Dimana kalau seumpama 1125 ditembus juga, berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya. Dimana di sini bisa kita lihat ini adalah struktur downtrendnya cukup kuat ya di sini ya. Di sini adalah, kita anggap aja kita tarik dari sini ya. Di sini lower awalnya. Kemudian di sini terbentuk lower low. Dan kemudian di sini terbentuk lower low lagi. Nah, kalau misal supportnya ini di harga 1125 ditembus juga, berarti akan terbentuk lower low selanjutnya di sini. Berarti tren downtrendnya akan semakin menguat ya. Jadi ini resistennya bisa kita tarik terus sampai ke bawah sini. Maka dia akan bergerak seperti ini ya. Kalau sumpah ini jebol di sini, dia akan naik sini, dan kemudian akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Saat ini harganya masih 1000-an, nggak menutup kemungkinan kalau dia akan membentuk lower low yang baru, maka dia akan menembus harga 1000-an dan kemudian masuk ke harga ratusan ya. Jadi 900, 800, 700, dan itu nggak menutup kemungkinan. Jadi untuk itu saran saya, kalau secara teknikal ya boleh diikuti boleh enggak. Kalau 1125 ditembus, keluar dulu aja. Tapi kalau dia masih bertahan di harga 1125, ada kemungkinan dia akan bertahan dan kemudian dia akan membentuk pola reversalnya di sini ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama 1125, mending amankan aja aset yang masih kita punya daripada aset kita ikut tergerus dengan penurunan yang akan semakin dalam lagi dari saham BRIS ini.
Dan untuk kalian yang masih belum punya saham BRIS ini, saya sarankan ya mending skip aja dulu ya, dimana di sini bisa dibilang trend downtrendnya bisa dibilang dia cukup kuat dengan trendline dengan resisten trendline downtrend ini ya, dimana kalau ketika menyentuh dan kemudian turun lagi. Jadi saran saya kalau emang mau masuk, kita masuk aja ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham BRIS ini. Jadi belum saya sarankan untuk kalian yang mau masuk. Tapi kalau mau masuk ya juga ya enggak, ya silahkan juga sih sebenarnya. Coba kita lihat dari risk rewardnya. Kemarin tuh closingnya di harga 1200 ya. Oh, 1205. Sini batasan cut loss-nya ternyata cukup tebal ya. Oke, di sini ya. Nah, jadi kalau kalian mau masuk di saham BRIS ini, coba kita hitung dari risk rewardnya. Kita masuk di harga closing kemarin di harga 1205 dan batasan cut loss kita di harga 1115 dengan presentasi 7,47% dan target kita masih sama ya di resisten trendline downtrendnya ini. Jadi untuk saat ini sendiri target kita adalah di harga 1355 dengan presentasi 12,45% ya untuk saat ini. Tapi karena di sini dia resistennya downtrend atau semakin lama semakin menurun, lambat laun resisten kita juga akan semakin menurun ya, dengan batasan cut loss kita masih sama di harga yang sama dengan presentasi yang sama, tapi resisten kita juga akan semakin menurun ya ketika dia semakin lama semakin bergeser. Jadi bisa jadi kalau seumpama nanti dia sampai di tanggal 19 Juli baru menyentuh area resisten ini, resisten kita akan menurun sekitar di harga 1300, jadi persentasinya juga akan berkurang, jadi cuman sekitar 7,88% ya. Itulah kenapa saya katakan mending cari saham yang altern aja daripada saham yang sedang bergerak downtrend ya, dimana saham yang sedang bergerak downtrend dia resistennya semakin lama akan semakin menurun ya. Selanjutnya ada saham DMAS. Nah, kalau DMAS ini kemarin sendiri saya pernah buat tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni itu di sini. Oh, di sini ya, ketika 6 Juni itu dia sudah berada di atas MA50-nya, tetapi akhirnya di tanggal 8 Juninya dia kembali ngejebol MA50-nya di sini ya. Jebol MA50 yang kemudian dia lanjut turun dan kemudian dia masih membentuk lower low yang baru ya, dimana di sini adalah lower low sebelumnya dan kemudian di sini juga terbentuk lower low lagi. Terbentuk lower low lagi dan kemudian di sini juga bisa kita lihat terbentuk lower low lagi dan kemudian di sini dia terbentuk lower low lagi. Jadi ini adalah struktur downtrendnya masih kuat ya dari saham DMAS ini, dimana dia masih terbentuk support yang semakin lama semakin merendah dibandingkan dengan support sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari sini, nah kalau kita lihat di sini juga bisa dibilang saat ini candlenya juga semakin jauh dari resisten trend downtrendnya dan kemudian di sini juga masih lebih atau bisa bilang menjauh atau sudah jauh juga dari MA50-nya. Nah, berarti di sini untuk kalian yang masih punya saham DMAS ini ya kita sama ya seperti pola sebelumnya. Jadi kita akan membuat toleransi aja, batas toleransi, di mana di sini kalau kita lihat di harga ketika dia kemarin di harga 157 dan kemudian dia menguat ya, akhirnya dia closingnya di harga 158 ya di sini. Oke, atau kita buat aja di ekornya sini ya di harga 156. Jadi kalau semua harga 156 ditembus lagi, jadi mending kalau kalian yang masih punya, mending keluar dulu aja dari saham DMAS ini kalau emang tujuannya untuk trading ya. Tapi kalau emang mau investasi atau untuk hold jangka panjang ya silahkan ya. Oke. Tapi di sini kalau bisa kita lihat kalau untuk trading, jadi kalau misal kita di harga 156 ditembus juga, kita mending keluar dulu aja untuk kalian yang masih punya. Berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya di sini ya. Kalau semua harga 156 ditembus juga. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum punya juga untuk saham DMAS ini, saran saya mending jangan masuk dulu ya. Untuk kita lihat aja dulu, kita pantau saham DMAS ini akan kemana ya. Dimana di sini bisa dibilang tren downtrendnya cukup mengkhawatirkan ya di sini ya. Jaraknya dari resisten trend downtrendnya cukup jauh atau masih cukup berjarak yang lumayan juga ya.
Nanti kita akan lihat pergerakannya, apakah dia sudah mulai ada ciri-ciri tanda-tanda reversalnya, ataukah dia masih akan lanjut terus ke area support strukturnya ini ya di sini. Di harga 124 ini, dimana 124 ini adalah area support-support sebelumnya. Di sini dia sempat menyentuh area sini di tahun 2018 dan kemudian menyentuh lagi di tahun 2020. Nah, apakah dia akan ke harga ini ataukah dia sebelum sampai ke area sini? Apakah dia belum sampai ke area sini dia sudah kembali mantul lagi dan berhasil breakout dari area resisten trend ini. Jadi kita tunggu aja untuk saham DMAS ini. Untuk pola yang lebih menarik lagi dari saat ini baru kita bisa mulai entry ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum punya, sekali lagi yang masih punya, saya ingatkan selagi dia belum menembus harga 156 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau sampai 156 ditembus juga, mending keluar dulu aja daripada dia akan lanjut ke harga 120-an ini atau ke harga 124 ini. Dimana kalau 156 ditembus berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya. Oke, sekian aja dari video ini, kita sudah selesai. Udah kita analisis bersama 6 saham tadi dari Antam, Cepin, Aces, GCTL, BRIS, dan DMAS. Dimana yang menarik di sini yang sudah terbentuk struktur patternnya adalah saham GCTL ya. Jadi tentunya di sini saya hanya menyuguhkan secara technical analisis, bukan ajakan beli dan ajakan jual, tapi di sini bisa kalian pertimbangkan lagi, kalian ulas lagi dengan dengan mencari analisis pendukung yang lain yang bisa menguatkan untuk analisis teknikal ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.